Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam latihan soal pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas persiapan PTS Matematika kelas 7. Soal pertama, Andi merancang sebuah rumah dengan menggambar denah yang berskala 1:20. Jika lebar rumah dalam denah tersebut 25 cm, tentukan lebar sebenarnya setelah rumah tersebut berdiri, nyatakan dalam satuan meter. Diketahui di sini skalanya 1:20, lebar rumahnya pada denah adalah 25 cm, dan ditanyakan lebar sebenarnya. Kita bisa mengerjakannya dengan konsep lebar sebenarnya pasti akan lebih panjang dibanding pada denah, sehingga cukup kita kalikan 25 cm dengan 20, sama dengan 500 cm, sehingga diperoleh 5 meter. Soal kedua adalah, sekeranjang rumput jika dimakan seekor sapi habis dalam waktu 4 hari, sedangkan jika dimakan seekor kambing habis dalam waktu 12 hari. Jika dimakan kedua hewan tersebut secara bersama-sama, maka sekeranjang rumput akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, di sini kita bisa menentukan kecepatan waktu atau kemampuan sapi dan kambing dalam satu hari. Kemampuannya adalah dalam sehari bisa menyelesaikan 1/4 bagian, sedangkan kemampuan dalam satu hari seekor kambing mampu menghabiskan 1/12 bagian. Selanjutnya, ketika sekeranjang rumput dimakan bersama-sama antara sapi dan kambing, maka kita jumlahkan kemampuan kedua ekor binatang tersebut, sapi dan kambing, yaitu 1/4 ditambah 1/12, sehingga kita samakan penyebut, diperoleh 3+1/12 sama dengan 4/12 bagian. Ini yang bisa dihabiskan jika sapi dan kambing makan sekeranjang rumput bersama-sama dalam satu hari. Untuk mencari waktunya, sehingga kita cukup menyelesaikan dengan cara 12 dibagi 4 sama dengan 3 hari. Selanjutnya, soal berikutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Bella adalah 8:7/3. Jika jumlah umur mereka adalah 72 tahun, tentukan selisih umur ayah dan ibu. Di sini sudah terlihat jelas bahwa perbandingan umur ayah 8, ibu 7, sedangkan Bella 3, dan jumlah umur mereka bertiga adalah 72 tahun. Ditanyakan selisih umur ayah dan ibu, seperti biasa yang ditanyakan kita tulis, buatlah sama dengan, buatlah perbandingan seperti ini. Pembilang adalah milik yang ditanyakan, sedangkan penyebut adalah milik yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah umur mereka, maka kita jumlahkan perbandingan ketiga ini, yaitu 8 tambah 7 tambah 3. Sedangkan pembilang adalah selisih dari perbandingan umur ayah dan ibu. 8 dikurang 7, sehingga diperoleh 1/18 dikali 72. Hasilnya adalah 4 tahun. Soal berikutnya, Rahmah sedang merenovasi rumahnya. Direncanakan renovasi rumah tersebut selesai dalam waktu 30 hari dengan 12 pekerja. Setelah renovasi rumah berjalan selama 9 hari, pekerjaan terhenti selama 3 hari dikarenakan keterlambatan pengiriman bahan bangunan. Jika Rahmah ingin renovasi tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan rencana, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, kita bisa mempermudahnya dengan cara membuat tabel dari soal cerita berikut, yaitu waktu dalam hari 30 hari dengan banyak pekerja 12. Ini adalah perencanaan awal. Setelah bekerja selama 9 hari dengan 12 pekerja, ternyata diberhentikan selama 3 hari atau libur selama 3 hari sehingga tidak bekerja. Kita bisa memperoleh sisa hari karena ingin menyelesaikan dalam tepat waktu, yaitu 30 dikurang 9 dikurang 3, sehingga diperoleh 18 hari. Dengan berapa pekerja kita tidak tahu, maka kita akan mencari langsung dengan cara singkat ya. Kita bisa mencari kenapa diperlukan tambahan pekerja yang diperlukan. Kenapa diperlukan tambahan pekerja? Karena adanya
libur atau berhenti bekerja. Inilah penyebab kenapa ada tambahan pekerja. Karena ingin tepat waktu, maka kita ambil sisa harinya. Kita buat perbandingan, 3/18, 3 adalah liburnya, 18 adalah sisa harinya, dikali banyaknya pekerja, sehingga diperoleh 2 orang sebagai tambahan pekerja yang diperlukan. Soal berikutnya diberikan sebuah grafik persamaan garis. Ditanyakan tentukan persamaan garis yang tepat dari grafik tersebut. Terlihat dalam grafik ini merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Dan diketahui melalui titik ini 4,1, kita bisa mengetahui dilalui dengan 4,1 artinya apa? X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Berhubung ini merupakan perbandingan berbalik nilai grafik tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan persamaan garis perbandingan berbalik nilai, yaitu Y sama dengan K per X. Kita cukup mencari nilai konstantanya itu K, dengan jalan K sama dengan Y dikali X, Y-nya adalah 1, X-nya adalah 4, sehingga diperoleh K adalah 4. Kita kembali ke bentuk persamaannya, Y sama dengan K per X, kita ganti poin K dengan 4. Inilah persamaan garis sesuai dengan grafik perbandingan berbalik nilai, yaitu Y sama dengan 4 per X. Selanjutnya, terdapat tabel di mana menjelaskan tentang jarak tempuh dalam kilometer, banyaknya bensin dalam liter. Nah, di sini ditanyakan berapa jarak yang ditempuh, berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 110 km. Berdasarkan grafik ini, kita bisa berlogika juga bisa melanjutkan sampai 110 km atau kita buat tabel seperti ini juga boleh. Ketika bensin 1 liter, maka menempuh jarak 10 km. Sedangkan ketika 2 liter akan menempuh jarak 20 km dan seterusnya. Kita cukup ambil salah satu, boleh yang mana aja, kita ambil satu aja. 1 liter bensin menempuh 10 km, sedangkan yang ditanyakan adalah 110 km. Sehingga kita tulis 110 km, berapa bensin kita tidak tahu. Karena ini merupakan perbandingan senilai, cukup kita buat perbandingan yang sama, atau langsung kita kali silang, seperti ini, X dikali 10, 1 dikali 110. Sehingga diperoleh X adalah 110 kali 1 per 10. Diperoleh 11 liter bensin untuk menempuh jarak 110 km. Aulia mengambil pinjaman di bank sebesar 24 juta rupiah. Ia berencana akan mengembalikan uang tersebut selama 2 tahun dengan cara mengangsur. Jika suku bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 12% per tahun, maka besar angsuran tiap bulan adalah titik-titik. Diketahui di sini M sebagai modal pinjamnya, yaitu 24 juta rupiah, T adalah lama waktunya 2 tahun atau 24 bulan, persentase bunganya 12% per tahun, ditanyakan besar angsuran per bulan. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus jumlah uang keseluruhan yang harus dikembalikan Aulia kepada bank, yaitu dengan rumus J sama dengan M. M itu modalnya dikali 1 plus persentase bunga tunggal dikali waktunya selama 24 bulan. Kita ganti aja langsung, modalnya 24 juta, persentasenya 12%, 12 per 100, dan dikali 24 bulan, 24 per 12. Di sini kita bisa menghitungnya, kita hitung perkalian terlebih dahulu, diperoleh 12 kita coret, sehingga 24 per 100 kita sederhanakan, dibagi 4 jadinya 6 per 25, sehingga satunya kita samakan penyebut jadi 25 ditambah 6 adalah 31 per 25, dikalikan dengan 24 juta diperoleh 29.760.000 rupiah. Nah, ini adalah uang keseluruhan plus bunga yang harus dikembalikan. Jika angsurannya adalah 24 bulan, maka besar angsuran per bulannya adalah tinggal kita bagi
24 bulan, sehingga diperoleh angsuran tiap bulannya adalah Rp1.240.000. Soal berikutnya, setelah 10 bulan, uang tabungan Safira di koperasi berjumlah Rp3.300.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Tabungan awal Safira di koperasi sebesar titik-titik. Nah, di sini kita akan mencari M-nya. Diketahui jumlah keseluruhannya J3.300.000 dan waktunya 10 bulan, persentase bunganya 12% per tahun, ditanyakan tabungan mula-mula atau modal awalnya Safira. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan rumus jumlah kembali, yaitu jumlahnya uang keseluruhan adalah Rp3.300.000. Kita masukkan ke sini, M-nya yang akan kita cari, kita masukkan persentasenya 12/100, dan waktunya adalah 10 bulan, setahun ada 12 bulan, sehingga diperoleh 10/12. Di sini bisa kita coret 12 dengan 12, 10/100 bisa disederhanakan jadi 1/10 ditambah 1 itu menghasilkan 11/10. Untuk mencari nilai M, kita bisa memanfaatkan konsep persamaan linier satu variabel, sehingga nilai M-nya adalah 3.300.000 dikali 10/11, sehingga diperoleh adalah 3 juta. Berikutnya, Pak Danu membeli beras jenis A dengan harga Rp400.000. Jenis B Rp500.000. Nah, di sini diperoleh total harga belinya adalah 1 juta. Kita jumlahkan harga beli beras A dan B sehingga diperoleh total harga beli 1 juta. Selanjutnya diketahui masing-masing netonya adalah 40 kg dan 60 kg. Di sini kita peroleh total neto adalah 100 kg. Selanjutnya, beras tersebut dicampur lalu akan dijual kembali per kemasan dengan neto tiap kemasan 5 kg. Nah, di sini kita peroleh neto per kemasan 5 kg sehingga kita bisa menghitung banyak kemasannya. Netonya 100 kg kita bagi 5 kg sehingga terdapat 20 kemasan. Nah, Pak Danu ingin menjual beras tersebut setelah dicampur dengan memperoleh keuntungan 30%. Berapakah harga jual beras campuran tersebut per kemasan? Sehingga kita bisa mencari harga jual per kemasannya berapa. Dengan cara kita cari dulu harga jual keseluruhan jika untungnya adalah 30%. Nah, seperti biasa kita buat perbandingan. Yang ditanyakan kita tulis harga jual sama dengan pembilang milik yang ditanyakan, sedangkan penyebut milik yang diketahui. Kenapa 130? Karena harga jual ketika untung sama aja dengan 100 ditambah 30. Sedangkan harga beli selalu 100%. Setelah dihitung, diperoleh Rp1.300.000. Itu harga jual keseluruhan. Berapa harga jual per kemasannya? Tinggal kita hitung, diketahui kemasannya 20 kemasan, Rp1.300.000 kita bagi 20, diperolehlah Rp65.000. Itulah harga jual per kemasan. Berikutnya, seorang pedagang membeli baju dengan harga Rp200.000. Baju tersebut akan dijual kembali dengan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Untuk menarik peminat pembeli, pedagang tersebut memberikan diskon 50%. Berapakah harga jual baju tersebut agar pedagang tetap memperoleh keuntungan yang diinginkan? Dari sini kita bisa kita cari harga jual baju terlebih dahulu sebelum didiskon. Jadi, sebelum menggunakan tips diskon. Harga jual baju sebelum menggunakan tips diskon, seperti tadi, 125% karena ingin memperoleh keuntungan 25%, 100% adalah harga beli kali 200.000 sehingga akan memperoleh untung harga jualnya jika dijual sebesar Rp250.000. Nah, berhubung ingin menggunakan tips diskon tapi tidak mengalami kerugian, 50% diskonnya kita cukup mencari harga jualnya dikalikan 2. Dapat dari mana 2? Dari 100/50. Sehingga diperoleh 2 kali 250.000 sehingga harga jualnya akan diberikan label sebesar Rp500.000.
Jara membeli baju di toko cantik. Ia hanya membayar sebesar Rp280.000 setelah diberikan diskon 30%. Harga baju tersebut sebelum diskon adalah bla 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 bla. Nah, ketika diskon kita anggap rugi, pedagang yang memperoleh kerugian, maka harga sebelum diskon adalah 100% per 70%, 100 dikurang 30 ya, dikali 280.000, sehingga diperoleh harga sebelum diskon adalah Rp400.000. Demikianlah sedikit pembahasan soal tentang persiapan PTS kelas 7. Terima kasih, semoga bermanfaat.